Ya, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini kita akan mempresentasikan tentang visi dan misi madrasah. Sepakatnya apa? Kita lihat di layar yang pertama yaitu landasan yuridis. Yaitu landasan yuridis tentang visi dan misi madrasah ada di dalam KMA nomor 347 tahun 2022. Kemudian ada di keputusan Dirjen Pendis nomor 3211 tahun 2022. Dan yang ketiga yaitu ada di dalam panduan pengembangan kurikulum operasional madrasah. Perumusan visi, misi, dan tujuan madrasah. Visi, misi, dan tujuan madrasah yaitu bermuara di dalam tujuan pendidikan nasional. Sebelum membahas kepada visi dan misi, kita harus membentuk pertanyaan dulu. Yang pertama, apakah visi itu menggambarkan harapan seluruh warga madrasah? Apakah visi menyatakan tujuan besar yang ingin dicapai madrasah? Apakah visi sudah berpusat pada peserta didik? Kemudian misi, ada dua pertanyaan. Apakah misi jelas menyatakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi? Apakah semua warga madrasah memahami hal-hal yang prioritas untuk mencapai visi? Dan yang ketiga adalah tujuan madrasah. Apakah tujuan sudah jelas menyatakan hasil aksi yang perlu dilakukan untuk mencapai misi? Apakah strategi untuk mencapai misi realistis untuk dijalankan? Itu beberapa pertanyaan sebelum kita membahas kepada pengertian dan seterusnya. Nah, sekarang kita yang pertama bahasnya pengertiannya dulu. Apa sih visi itu? Visi adalah cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga satuan pendidikan yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga madrasah. Jadi di sini cita-cita bersama, berarti cita-cita bersama di sini adalah dari beberapa elemen, apakah itu dari peserta didik, dari warga madrasah itu guru, kepala madrasah, komite, warga masyarakat dan seterusnya. Berarti di sini adalah harus didiskusikan, harus melalui review, harus melalui survei dan seterusnya untuk menciptakan suatu visi madrasah. Kemudian pengertian visi, visi merupakan keadaan. Keadaan yaitu gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh madrasah. Jadi ketika madrasah itu berapa tahun yang akan datang itu harus punya gambaran seperti apa gambaran itu. Dan gambaran itu ada di dalam visi madrasah tersebut. Kemudian visi harus dapat memberikan panduan atau arahan serta motivasi. Motivasi kepada semuanya visi itu. Baik kepada kepala madrasahnya, kepada gurunya, kepada lembaganya, dan apalagi kepada peserta didiknya. Kemudian visi harus tampak realistis, kredibel, dan atraktif. Sebaiknya mudah dipahami. Jadi tidak bertele-tele kalimatnya, tidak terlalu panjang-panjang. Yang penting realistis gitu ya. Jadi realistis itu jadi nyata, jadi suatu bukti gitu. Tidak hanya khayalan, tidak hanya berangan-angan ya. Kemudian ideal dan berfokus pada mutu serta memotivasi setiap pemangku kepentingan. Maksudnya dengan visi itu semua termotivasi, baik dia sebagai guru, baik dia sebagai peserta didik, baik dia sebagai kepala madrasah dan seterusnya. Jadi tidak hanya sebuah nama gitu ya. Tidak hanya semua semboyan gitu. Kemudian visi bersifat dinamis dan tidak untuk selamanya. Berarti di sini visi ini bisa direview,
baik 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali, silahkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan lembaga tersebut. Nah, di sini ada tip atau bagaimana cara membuat sebuah visi madrasah. Pertama, sesuaikan pertanyaan untuk peserta didik dengan tahapan perkembangan belajarnya. Jadi peserta didik ini kita kasih instrumennya gitu kan, untuk kita membuat sebuah visi. Kemudian juga dengan tenaga kependidikan, kemudian juga dengan orang tua siswa ya. Jadi semuanya dilibatkan dalam pembentukan sebuah visi madrasah. Nah, di sini ada tipnya, yaitu pertama, kumpulkan informasi untuk dijadikan bahan diskusi. Nah, dari pendapat dan diskusi-diskusi tadi dengan guru, dengan kepala madrasah dan seterusnya, itu dimasukkan jawabannya ke dalam sebuah visi tadi, hasilnya. Kemudian yang ketiga, letakkan jawaban-jawaban ketika kelompok tersebut sehingga semuanya terlihat. Dari kepala madrasahnya, dari gurunya, dari siswanya, dimasukkan ke dalam suatu jawaban. Yang keempatnya, telisik persamaan dan perbedaannya dari jawaban-jawaban tadi. Yaitu kumpulkan sebanyak mungkin persamaannya, bahas perbedaannya, apa kaitannya persamaannya dengan yang ditemukan. Dan yang kelima, mengubah kesimpulan yang didapatkan menjadi kalimat visi dari diskusi tadi. Baik dari hasil dengan gurunya, baik dari hasil dengan siswanya, dan hasil dengan komite atau orang tua siswa ya. 6. Menentukan komponen utama visi yang diturunkan menjadi indikator-indikator pencapaian visi. Jadi dari visi itu diturunkan nanti menjadi indikator pencapaian visi. Di sini peserta didik, kita harus memberikan pertanyaan, apakah kebutuhan yang ingin dipenuhi di madrasah? Satuan pendidikan seperti apa yang kamu inginkan? Hal apa yang paling atau ingin dapat dipelajari, dikuasai di madrasah? Apa yang paling penting bagi kamu di madrasah? Nah, ini jawaban-jawaban tadi ini akan masuk kepada indikator visi sebuah madrasah ya. Misalnya kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa itu apa? Misalnya siswa setelah lulus dari madrasah ini harus bisa menghafal surat Yasin misalnya ya. Nah, itu adalah masukan kepada indikator visi tadi. Berarti di dalam visi berarti diantaranya kalimatnya dia mewujudkan misalkan peserta didik yang Qur'ani gitu kan. Karena di situ adalah hifdil, surat Yasin dan seterusnya. Kemudian kepada guru juga ada pertanyaan, mengapa sebagai pendidik itu bekerja di madrasah, apa yang diinginkan oleh guru tersebut misalnya. Berarti guru tersebut menginginkan harapan apa kepada peserta didiknya setelah lulus dari madrasah tersebut. Kemudian setelah keluar dari madrasah ini, nah ini bagaimana, seperti apa di sini, jadi individu yang seperti apa. Berarti dia mampu misalnya tadi menghafal surat Yasin. Di sini keluar dari madrasah, minimal siswa mampu menghafal surat Yasin. Apa nilai-nilai yang Anda percaya, bagaimana menanamkan itu kepada peserta didik, ada perubahan diri yang diharapkan terjadi. Berarti selama di madrasah, guru itu harus memperdalam bacaan-bacaan di dalam Al-Quran tersebut untuk diberikan kepada siswa-siswinya.
Kemudian kepada orang tua. Di sini mengapa memilih madrasah ini? Mengapa orang tua memilih madrasah tersebut? Ketertarikan apa sehingga dia memasukkan siswanya ke madrasah tersebut? Yang kedua, apa harapannya terhadap satuan pendidikan? Berarti orang tua memasukkan anaknya ke madrasah tersebut itu mempunyai harapan ke depannya, ya, yang menjadikan nanti indikator di dalam visi madrasah. Kemudian pribadi anak seperti apa yang diharapkan setelah memasuki lembaga tersebut, itu masuk nanti kepada visi. Kalau bisa menentukan hal paling penting yang perlu dipelajari di madrasah, yaitu misalnya apakah itu yang perlu dipelajari di madrasah, apakah tadi tahfidznya, kemudian keterampilannya, melagomkan ayat-ayat Al-Qur'annya, dan seterusnya. Nah, menerjemahkan misi. Sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Misi adalah pernyataan bagaimana satuan pendidikan mencapai visi yang ditetapkan untuk menjadi rujukan bagi penyusunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga masyarakat. Nah, itu. Jadi mencapai visi itu harus diterjemahkan lagi kepada misi. Menerjemahkan misi. Misi menunjukkan secara jelas mengenai apa yang hendak dicapai oleh madrasah. Misi selalu dalam bentuk kalimat yang menunjukkan tindakan. Jadi bukan berarti angan-angan, bukan berarti impian, tapi adalah harus tindakan secara langsung penerjemahan dari visi tersebut. Kemudian antara indikator visi dengan rumusan misi harus ada keterkaitan. Itu otomatis antara visi dan misi itu adalah harus dirumuskan dari visi dulu, kemudian diterjemahkan ke dalam misi. Misi menggambarkan upaya bersama yang berorientasi kepada peserta didik yang dapat dilakukan dan dapat diukur keberhasilannya. Jadi pengukuran visi dari atas itu adalah diukurnya melalui misi. Kemudian membuat tujuan. Yang terakhir, tujuan adalah gambaran hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu oleh setiap satuan pendidikan dengan mengacu pada karakteristik dan keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan prinsip yang sudah ditetapkan. Jadi visi, misi, dan terakhir adalah tujuan. Mungkin itu saja presentasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.